1824 titi mangsa sajarah anu kaliwat runtagna hiji peradaban hebat khilafah Islam nu dipikaseraan. Lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharomaan waktu natandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapag kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar reku saha deui cunduk kana waktu umat Islam dijaya. Lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampat babarengan mapag pasini nu maharomaan waktu natandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapag kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar reku saha deui cunduk kana waktu umat Islam dijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sahabat-sahabat pemirsa PLK TV kembali hadir bersama kami. Insyaallah untuk kesempatan ini kita akan mencoba mengetengahkan tentang pertanian syariah. Mungkin menjadi latar belakangnya diantaranya ya
bahwa pertanian kita cukup luas, tetapi sepertinya kita masih kekurangan gitu. Bahkan sampai mengimpor beras gitu kan. Itu menjadi pertanyaan, ada apa di dalamnya gitu kan. Apa ada masalah apa pendistribusiannya atau produksinya atau seperti apa. Untuk menyampaikan hal ini, alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir Ustadz Tejaswar. Beliau akan menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi sebelum acaranya dimulai, silakan share-share dulu kepada teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang ingin menyaksikan acara ini. Dan andai kata mereka menonton, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Jangan lupa untuk di YouTube-nya, untuk like, subscribe, dan nge-share. Ya itu saja, mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Teja, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana sahbihi ahum bi ihsanin ila ba'du. Ala auzubillahi jim. Bismillah. Allahu anzala minas sama'i ma'an ahya bihil arda ba'da mauti. Lah kesempatan kan hujan di siang dan sore hari, kita rasakan udara sejuk ya, sangat sejuk. Mudah-mudahan ini keberkahan, membawa kebaikan untuk manusia, terutama untuk muslimin. Ini mestinya bulan Maretnya sudah ret-retan. Maret kan ret-retan ya. Nanti kita masuk bulan kemarau, musim-musim kemarau. Musim kemarau itu sebetulnya mataharinya jauh dari bumi. Matahari nggak terik. Kasih hujan terus, wah dinginnya luar biasa. Cekam ya, agak gil kita di kedinginan. Ini karena perubahan iklim, climate change, pemanasan global. Terjadi pergeseran seperti itu. Kenapa? Ya kita introspeksi. Ini karena kesalahan kita. Allah menciptakan semua seimbang, sempurna. Kitalah yang usahakan. Salawat dan salam semoga senantiasa Tuhan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sahabatnya, sekalian umat sampai. Pemirsa PLK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya sehat. Kalaupun yang sakit, apalagi yang kena pandemi ya, mudah-mudahan Allah akan kesembuhan, kesabaran dan kemampuan untuk menanggung semua biaya pengobatannya, karena lumayan itu biayanya ternyata ya. Keluarga saya juga ada yang kena dan perawatannya lumayan. Lumayan energi, waktu, dan semoga yang sehat tetap dijaga sehat, hindarkan dari segala mara bahaya. Dan semoga yang meninggal karena pandemi ini Allah ampuni, terima ikannya. Allah tingkatkan derajatnya. Allah berikan kedudukan yang mulia di sisinya, sakit di pengampun dan penggugur dosa-dosanya. Amin ya Allah. Ya, masyaallah muslimin, pemirsa PLK TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang namanya kegiatan pertanian ini patut untuk kita berikan perhatian yang sangat besar, karena ini terkait dengan hajat hidup kita, tentang kebutuhan pokok kita, yang mana sebetulnya kita hidup di bumi ini Allah sudah berikan karunia yang sangat besar gitu ya. Namun tentunya bumi ini pun Allah berikan kepada kita untuk kita kelola, kita sebagai khalifah di muka bumi. Nah, sedangkan rezeki dari Allah itu sudah sangat melimpah, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Bagaimana tidak, Allah masih bermurah berikan kebaikan, ya, memberikan rezeki kepada kita dengan turunnya hujan, yang mana hujan ini menumbuhkan segala macam. Di surat An-Nahl ayat 10, Allah menegaskan Allah lah yang memberikan itu semua kepada kita. Waladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya jadi minuman, kita minum ya. Sebagiannya menyuburkan tanah, dan padanya kamu mengembalakan ternakmu. Jadi semua hal itu bermula dari
hujan. Hujan itu menumbuhkan tumbuhan kemudian kita manfaatkan, kita makan. Ada yang dimakan oleh hewan, hewannya pun kita manfaatkan tenaganya dan kita konsumsi. Jadi boleh dikatakan bahwa yang namanya agraria ini adalah ibunya ekonomi. Ya, semuanya berpulang kepada kegiatan agraria, urusan perut, urusan kebutuhan pokok. Ya. Dan kita bisa membayangkan ya bagaimana seandainya Allah cabut nikmat itu, hujan nggak turun, betapa sengsaranya manusia itu. Ini menunjukkan kita lemah, kita sangat bergantung kepada Allah Ta'ala dalam masalah kebutuhan-kebutuhan kita. Maka kita senantiasa harus gitu ya bersyukur. Senantiasa harus sadar, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan, ya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Karena bisa saja itu Allah hentikan, dicabut, dihentikan begitu saja. Di surat Al-Mulk ayat 30 Allah mengingatkan ya, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum mughayran famay ya'tikum bima'in ma'in. Ya, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Siapa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini harus senantiasa kita sadari, kita renungi bahwa kita ini adalah makhluk yang bergantung kepada Allah Ta'ala, dan kita senantiasa harus bertakwa, ya, karena itu merupakan kunci yang membuat kita dirahmati Allah, diberikan kemudahan-kemudahan dan dilimpahi rezeki yang berkah. Itu pengingat untuk kita semua. Pemirsa PLK TV rahimakumullah. Tadi ya sama Ustaz Atep sudah disinggung gitu ya. Kenapa kok sekarang asa menisi ganu ripuhnya pertanian teh gitu ya. Ongko lega sawahnya tapi ripuh. Sawah lega naon deui? Beas loba gitu ya. Loba. Ya, tapi harganya lumayan tinggi tapi kok petani tidak sejahtera. Kenapa? Perjalannya. Iya, nah ini kan jadi satu problem. Sekarang seperti ini, tapi takutnya kita ke depan lama-kelamaan makin makin tidak terkendali lagi. Akibatnya kita akan krisis pangan. Jadi benernya ada peribahasa ibarat ayam mati di lumbung padi itu bisa jadi. Ya, dengan potensi sangat besar Indonesia ini, tapi ternyata kenapa ada problem ketahanan pangan sampai-sampai Menteri Pertahanan bicara ketahanan pangan, ini ada apa gitu. Ada satu problem berarti kan. Ya, ada satu ancaman yang ada di depan mata. Nah, kalau kita tidak menyelesaikannya, maka bisa terancam ini keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan juga mungkin keberlangsungan bangsa yang bergantung kepada Indonesia. Nah, jadi itu yang kita jadikan sebagai concern gitu ya. Padahal kalau Allah ciptakan bumi ini pada aslinya adalah untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Udah cukup. Allah menjamin semuanya. Di surat Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi, ya, termasuk juga semua yang hidup termasuk manusia di dalamnya, maka Allah lah yang memberikan rezekinya. Sudah dicukupkan itu rezeki itu untuk semuanya. Dijamin sama Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok sekarang ada yang kekurangan ya, ada yang kesulitan, ada yang pontang-panting dalam masalah ini, ada yang menderita kerugian yang besar dari kegiatan pertanian dan sebagainya. Itu kenapa? Kita balik lagi, kita renungkan lagi teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Ar-Rum ayat 41 ini sering kali diingatkan oleh para alim ulama ya, bahwa sebetulnya yang membuat kerusakan adalah manusia sendiri. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kan climate change, global warming, pemanasan global dan perubahan iklim ini kenapa? Suka ngelantaran nama? Jelema, manusia yang membuat kerusakan. Ya, apapun kegiatan yang dilakukan manusia itu berdampak besar terhadap ekosistem, terhadap kondisi dunia ini. Dan ternyata yang membuat semua jadi tidak seimbang adalah perbuatan manusia. Ya, karena kemaksiatan manusia, karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, karena keserakahan manusia. Ini jadi satu faktor yang patut kita renungkan, bisa jadi ya, dan curiganya memang seperti itu kenyataannya. Ini karena kemaksiatan yang banyak kita lakukan. Maksiat dari ya rakyat Indonesia, maksiat dari para
pengusahanya, dari para petaninya, maksiat dari para pemimpinnya, maksiat dari para hakimnya, dari polisinya, dan sebagainya. Semuanya berdampak akibatnya kepada kerusakan di daratan dan di lautan. Karaos tuh, Karaos. semuanya ada masalah ya. Sampah di mana-mana. Jadi banjir. Sumedang banjir bandang, kenapa? Dituaran leuweung di luhur. Nah, membangun sebuah cottage atau villa, akhirnya banjir bandang, menerjang sawah. Yang meninggal sampai hanyut jenazahnya jauh sekali itu. Jadi tempatnya ketemunya di bawah. Di sawah ketemu. Nah, itu kan diantaranya karena kemaksiatan, serakahan. Perbuatan asusila zina itu apa akibatnya? Menimbulkan penyakit yang sebelumnya nggak pernah ada. AIDS. Juga patut kita renungkan. Dan kita harus banyak-banyak untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, itu kan di dalam hal kemaksiatan ya, Ustaz. Ya. Ada juga sebagian yang berpendapat bahwa kita mah cukup sabar aja dan berdoa gitu. Tidak perlu berbuat yang berlebihan yang tidak kita mampu gitu kan. Karena mungkin berpikir bahwa kan taklif dari penyelesaian masalah itu bukan dari kita sebagai rakyat gitu kan, itu tugas pemerintah gitu kan. Kita mah cukup mengingatkan saja gitu. Tanggapan itu kumaha tadi? Jadi perlu diingat bahwa maksiat yang dilakukan satu atau dua orang itu akan berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Manusia itu bukan makhluk individual yang bisa mengisolir diri ya. Semua yang dilakukan tuh ada dampaknya minimalnya kepada keluarga tempat dia diam, tempat dia bersama-sama bermukim dalam suatu tempat. Itu akan terkena dampak dari kemaksiatan tersebut. Nah, makanya Allah juga ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Jadi ada azab Allah itu yang akan menimpa secara rata kepada semua manusia, baik yang berbuat zalim maupun yang tidak berbuat zalim. Jadi sabar ke kebagian. Yang sabar, yang soleh pun bisa terkena musibah, bisa terkena azab dikarenakan ya perbuatan kezaliman, kerusakan, fasad yang dibiarkan dan tidak ada usaha untuk menegur. Jadi nggak cukup sabar dan berdoa gitu. Nah, tidak cukup kan, kita pun punya teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika Nabi melihat kelakuan masyarakat Mekah sedemikian rusak, ya rakyatnya rusak, senimannya rusak, ahli syairna rusak, pedagangnya rusak, penguasana oge rusak. Apakah Nabi membiarkan? Justru kan diturunkannya Islam ini untuk memperbaiki itu. Nah, justru kalau kita sekarang sudah memeluk Islam, tapi membiarkan kerusakan terjadi di mana-mana, ya apakah sudah dikatakan bisa memenuhi amanah dari yang menurunkan agama ini? Ya, untuk menyampaikan Islam dan mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak, maka ya jangan heran kalau nanti Allah turunkan fitnah itu, musibah atau bisa jadi azab itu kepada semuanya, bukan hanya kepada pelaku kerusakan dan kezaliman, tapi kepada orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sabar, tapi membiarkan gitu. Keun we gitu, sama urusan nafsi-nafsi gitu kan. Yang penting mah kita bisa ibadah dengan tenang. Nah, ternyata tidak seperti itu. Ya. Pemirsa PLK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan bisa lihat ya, ada anomali itu namanya keanehan gitu ya, kejanggalan dalam dunia agraria kita, dalam dunia pertanian kita, gitu ya. Dimana kita perhatikan yang namanya pangan itu kan kebutuhan asasi ya, kebutuhan pokok gitu ya. Nah, di luar pulsa dan kuota dan baterai kalau sekarang. Betul nggak? Betul. Nah, oke lah kita nggak punya kuota, mungkin gelisah gitu. Tapi kalau tidak punya beras untuk dimasak, tidak ada lauk pauk untuk dimakan, itu lebih mengerikan dibanding kita kehabisan kuota. Dan lucunya di negara yang suburnya, tongkat kayu jadi tanaman. Gitu. Nah, kan pangan itu kebutuhan vital, kebutuhan pokok. Artinya apa? Artinya orang tuh akan mencari satu ya, orang pasti cari. Setiap ada orang Indonesia yang orang Indonesia itu pasti mencari, tiap hari pasti akan beli, pasti akan cari. Ya. Nah, banyaknya diperlukan apalagi kalau langka. Ya. Nah, gimana seandainya kalau harga pangan itu misalkan tinggi? Orang masih beli atau enggak? Maksakan. Pasti beli. Iya.
maksain ya kajian kan misalkan SPP budak ditunda heula, ngutang heula ka sakola, bela-belaanan misalkan ngagadekeun Iya. BPKB mobil, ngagadekeun rumah, ya ngajual-jual perabot gitu ya untuk bisa membeli pangan. Kan itu ya sifatnya dari kebutuhan pokok ini kan seperti itu. Dan kita perhatikan jumlah pembelinya di Indonesia itu luar biasa karena penduduknya saja sudah 200 juta bahkan lebih, mungkin nanti ada bonus demografi. Dan setiap hari akan membeli, mengkonsumsi. Dan harganya pun, seandainya pun harganya tinggi, tetap akan dicari. Itu ya, ini lebih edik daripada rokok. Rokok saja, pajak ditaikun, tetap saja para penikmat rokok maunya beli gitu. Naikin juga. Ini lebih-lebih dari kebutuhan vital, kebutuhan dasar. Seandainya 1 kilogram harga 100.000, dibeli nggak? Dibeli. Beli, ya. Seandainya 1 kilogram ditukarnya harus dengan 1 gram emas misalnya, ya apa boleh buat daripada mati kan? Iya. Jadi ini kebutuhan vital yang butuhnya banyak dan pasti akan membeli gitu ya. Nah semestinya yang memproduksinya sejahtera dong, Iya. betul nggak? Berarti kan kalau dilihat mah pasarnya bagus gitu nya. Iya pasarnya bagus, Sangat basah gitu nya. sangat basah gitu kan. Berarti harusnya mah hanya Iya. makmur gitu. Nah kalau kita dilihat perhatikan kesana. sekarang petani. Ini gimana sekarang kondisi petani? Halo Bapak Ibu petani, ya kan sampai ada lagunya ya, karena jasa petani gitu ya. Iya. Bahkan dulu mah sampai kasabutir nasi ge tong dipikeun ya, kita tuh menang hese capek sabutir beras, sebutir nasi juga. Itu memang gitu. Harusnya sejahtera. Karena petani itu yang akan langsung dapat hasil penjualan dari hasil panen yang memang itu dibutuhkan oleh banyak orang. Tuh. Nah, tapi di sini kita yang heran tuh kenapa tidak sejahtera? Ternyata kalau kita cek di lapangan gitu ya, kenapa tidak sejahtera? Karena ternyata seringkali rugi petani itu. Seringkali rugi. Ya. Mereka akan dapat untung kalau harga gabah di atas Rp4.000 per kilogram. Gabah kering itu. Akan dapat untung kalau di atas Rp4.000 per kilogram. Nah, sedangkan yang saya dapat informasi dibeli pemerintah itu 4.200. Jadi marginnya hanya Rp200 per kilogram. Ya. Nah, jadi mau dijual lebih tinggi, sayangnya ada patokan harga. Ya, dan ternyata yang lebih yang lebih membuat petani tidak bisa lagi mendapatkan harga lebih tinggi, harga beras impor ternyata cuma 3.500 per kilo. Jadi lebih murah ya. Lebih murah. Jadi lebih murah impor ketimbang beli beras lokal. Beras Jadi mending lokal impornya jadi Iya, jadi petani pun mau jual di atas 4.200 ya kegulung sama beras impor. Iya. Tuh, beras impor aja sok cek bener teh kan. Nah, ngajualan asa kitu, impor wae 3.500 gitu. Iya. Ya, jadi apa boleh buat? Kadang-kadang jual rugi kalau udah kepepet ya. Jual rugi. Mana lagi? Gak ada pilihan. Nah, itu kondisinya. Bisa seperti itu harganya. Ya untuk dapat untung sedikit aja 4.000 lebih sedikit itu baru untung gitu. Berarti kalau di bawah 4.000 mah nggak akan untung. Tapi beras impor 3.500. Aku mah Bingungnya persaingan. persaingannya sudah seperti itu. Ditutup wae kita impor teh. Tutup wae kita Saha tuh impor teh. katanya. Nah, tapi sebetulnya kalau ditutup impor, asalkan supply cukup, harga segitu juga sebetulnya asal kebeli. Ya, sebetulnya Iya. mah. Asal kebeli. Masyarakat. Nah, itu nanti kita bicara turunannya. Ini kita bicara dulu problem-problem utamanya. Betul. Ya. Nah, dan ternyata apa? Dengan harga segitu tuh, harga berapa tadi? 4 ribuan ya. 4 ribu lebih sedikit lah gitu ya. Kata Bank Dunia, rata-rata harga beras di Indonesia itu selama 2012 sampai 2020 ya, itu harganya ternyata 2 kali lipat lebih mahal ketimbang beras di Thailand dan Vietnam, juga Myanmar. Di harga ecernya, ternyata di Indonesia lebih mahal 2 kali lipat dari harga ecer di Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Sok bayangkan. Jadi harga bukan ecernya di 4.000 lebih sedikit, sedangkan impor itu 3.500 gitu ya. Nah, di harga ecernya ternyata ya beras di Indonesia itu dijual 2 kali lipat ketimbang yang dijual di Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Gitu. Seperti itu.
Nah, tapi ternyata di Myanmar, Vietnam, Thailand, meskipun harganya ecernya setengahnya dibanding harga ecer di sini, mereka lebih sejahtera petaninya. Jadi tanda tanya besar ya. Ya itu ya naon gitu kan. Nah, habet kieu aneh gitu. Ini tuh apa ya? Bukan wajarnya suatu kegiatan bisnis gitu. Kok aneh hitung-hitungnya bisa seperti ini. Dan ternyata apa? Rahasianya adalah kalau petani Thailand itu dari harga ecer bahkan mereka menikmati 65%. 65% dari harga ecer itu masuk ke kantong petani. Ya, langsung ya. Udah mah ya lebih murah dijual ecernya, lebih besar jatahnya buat mereka, mereka sejahtera. Nah, kalau Indonesia gimana? Cuman 45% yang masuk ke dompet petani. Jadi harga ecernya itu cuman 45%-nya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi, jomplang ya. Padahal kan masih sama-sama ASEAN. Iya. Padahal kan dari sisi populasinya lebih banyak kita, penduduknya, konsumennya. Padahal dari lahan juga lebih luas kita, lahan pertaniannya. Ini kenapa bisa seperti ini? Lebih mahal di kita petaninya, tapi tidak sesejahtera di sana. Bandingkan aja ya, upah buruh di kita itu, upah buruh tani itu kisaran 65-75 ribu per hari. Kalau di Thailand upahnya 150 ribu per hari. Lebih mahal ya? Ya, lebih mahal. Ya, apalagi kalau misalkan inflasi di sana nggak terlalu parah, bisa jadi malah udah mah katitihna seberapa berarti 4,5 juta sebulan buruh tani teh. Kalau harga-harga murah, wah itu udah sejahtera, bisa banyak nabung. Nah, kalau di kita penghasilan 4,5 juta menanggung anak ya sekian, di kampung cukup ya. Cuman kalau dengan angka tadi 65-75 ribu rupiah sehari gitu buruh tani dikali sebulan itu berapa? Cukup buat muliakan anak. Kalau pengen cita-cita anaknya kuliah gitu ya. Gak susah ya, itu repot. Tapi kalau inflasinya tinggi, wah itu uang segitu gak kerasa ya. Cepet aja masuk, keluar. Kan nambah tabungan malah nambah utang. Nah itu. Jadi ini luar biasa, jomplang gitu. Padahal sama-sama ASEAN, sama-sama tropis, tapi kita lebih luas, lebih banyak pasarnya. Kenapa kok seperti ini gitu ya? Nah, terus juga anomali berikutnya, Indonesia itu lahannya luas, subur. Jadi kita ingat, kita ini gunung apinya banyak. Berarti tanahnya tanah vulkanik, tanahnya subur sekali. Ya. Dan iklimnya tropis, sangat bersahabat. Jadi kita bisa panen berkali-kali. Sedangkan kalau di tempat-tempat yang cuma punya 2 musim, cuma punya 4 musim, kesempatan cocok tanamnya sangat singkat. Nah, di kita bisa panen itu, bisa panen banyak gitu. Ya. Tapi ini ada masalah dengan luas seperti itu, kesuburan yang luar biasa. Ternyata kalau kita lihat keluarga petani yang betul mengolah lahan gitu ya. Kalau di rata-rata satu keluarga petani di Indonesia itu hanya punya lahan 0,3 hektar. Sehektar teh 10.000 meter ya. 1 hektar. Nah, cuman punya 0,3 hektar per kepala keluarga petani di Indonesia. Bandingkan kalau di Thailand itu satu keluarga petani itu punya di rata-rata ya, itu punya 3 hektar lahan. Satu keluarga petani itu. Ini segitu rata mereka punyanya. Ya. Nah, padahal kalau Indonesia itu dioptimalkan pertaniannya, semua lahannya dihidupkan, itu bisa menyerap 35,9% SDM manusia masuk ke sektor pertanian untuk dapat pekerjaan. Sepertiganya udah beres lah masalah pengangguran itu masuk ke pertanian dan sejahtera dari situ kalau betul-betul dikelola. Tapi ternyata nah itu lahan yang ada satu keluarga petani hanya 0,3 hektar. Kemana sisa lahan yang lainnya? Ya, ada di mana lahannya itu? Dan kita ini dengan luas lahan segitu, potensi yang luar biasa, harusnya bisa ekspor, melimpah dan bisa ekspor. Tapi ternyata kita malah banyak impor. Kita banyak impor beras, paling besar Vietnam, Thailand. Kemudian impor Cina, dari India, Pakistan, Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat kita impor beras. Ya, Taiwan, Myanmar, sampai dari Singapura kita impor Singapura.
Singapura nggak punya pertanian ya, tapi kita impor dari Singapura. Ada yang masuk ya? Ada yang masuk mungkin dari mana, ada stok kita beli. Gitu. Harusnya kan kita bisa ekspor, harusnya. Kita surplus seharusnya. Tapi ya kenapa seperti ini? Ini anomali di Indonesia. Itu seperti itu. Ini kayak benang kusut ya. Jadi iraha mungkin petani sejahtera tuh. Terus bagaimana kita sekarang menggaungkan tentang ketahanan pangan kalau kenyataannya seperti ini? Mau ketahanan pangannya gimana terbangun kalau kita bergantung kepada impor? Kalau nggak diperbaiki makin lama mungkin sekarang petani rugi terus. Kalau rugi terus, siapa yang masih bisa bertahan di pertanian? Kalau sudah nggak bisa bertahan, solusi terakhir bagaimana? Lahannya dijual. Kan lahannya dijual akhirnya. Mereka tadinya punya lahan jadi sekedar jadi buruh tani saja. Kalau sudah jadi buruh tani ya sudah, hasil panen dinikmati orang, ya hanya dapat upah kerja, nggak bisa naik taraf hidup. Jadi orang-orang yang masih muda gitu ya, baru lulus gitu kan, lihat pertanian teh berarti tidak menarik gitu ya. Bagi mereka mah ada, iya, tidak menarik. Iya, uang lagi ada boro-boro cukup mungkin. Betul, ya. Uangnya nggak akan cukup. Jadi lebih seneng jadi vlogger. Iya, vlogger. Jadi YouTuber anak-anak muda sekarang itu senang ngembangin unicorn tapi tidak mau bicara tentang produksinya. Padahal yang namanya ibunya ekonomi itu di mana-mana dari pertanian. Buat apa kita unicorn maju gitu ya. Tapi ternyata produknya semuanya impor. Nanti uang kita tuh terbang ke luar negeri. Jadi nggak seimbang neraca perdagangannya. Kita banyak beli ketimbang ngejual. Hatta di negeri sendiri. Kita nggak bisa jual barang bikinan kita karena nggak ada barangnya ke negeri sendiri. Kayaknya nanti gimana? Ya kita impor gitu ya. Dan nanti kita nggak bisa produksi akhirnya. Kita hanya bekerja kepada orang lain, kepada orang asing. Nah itu kondisi yang ada. Jadi masa depan bangsa bisa tergadai kalau ini nggak diperbaiki. Mungkin Indonesia bisa bubarnya benernya. Kalau kata beberapa analis itu bisa bubar, pecah, jadi negara kecil bahkan hilang Indonesia. Itu bisa jadi. Oke. Nah, jadi gimana tuh? Sekarang jadi gimana nih Islam teh jadi? Nah, makanya kita angkat tentang topik pertanian syariah. Jadi sebetulnya Islam itu ngatur juga ya di sini ya, tidak hanya tadi di dalam hal ibadah gitu ya mungkin ya. Jadi sebetulnya dalam hal tentang pertanian pun Islam ada ininya ya, ada ilmunya gitu. Nah, solusinya pertanian syariah. Islam itu datang sebagai hudan linnas ya, petunjuk untuk manusia. Pertanian syariah itu melakna pakai bismillah atau kumaha itu teh? Melakna pakai bismillah gitu ya. Melakna bismillah gitu. Iya. Terus pupuknya misalkan nanti tidak mengandung najis. Nah, gitu atau kumaha teh pertanian syariah atau maksudnya? Nah, jadi pertanian syariah itu adalah pertanian yang mana dalam pelaksanaannya ya itu dikelola dengan cara syariah. Seperti apa mengelola pertanian dengan cara syariah itu? Nah, ternyata mungkin kebanyakan dalam benak kita kalau bicara pertanian itu bagaimana teknik penyerbukan, bagaimana teknik pemupukan, bagaimana teknik menggemburkan tanah. Jadi syariahnya itu bukan di situ bukan ya? Nah, ternyata Islam itu datang itu bukan konsen ke situ, tapi kepada tata kelolanya, bukan kepada teknikal praktisnya, bukan. Ini ada satu hadis yang sangat terkenal, yang hampir semua orang tahu lah kalau belajar agama di sekolah ya. Nah, tentang hadis yang bunyinya begini, antum a'lamu bi dunyakum. Kalian lebih tahu terkait dengan urusan dunia kalian. Nah, hadis ini tuh sepenggalan hadis, sebetulnya panjang dan kita akan tahu konteksnya kalau kita baca keseluruhan ya. Nah, jadi satu ketika Nabi itu melewati sahabat yang sedang mengawinkan kurma. Ini di Madinah ya. Sudah hijrah di Madinah melihat sahabat mengawinkan kurma, sahabat dari Ansor. Lalu beliau bersabda, seandainya kalian tidak melakukan seperti itu pun, niscaya kurma itu tetap akan bagus. Ya, nah setelah beliau berkata seperti itu, mereka tidak mengawinkan kurma lagi. Nah, ngawinkan kurma itu kumaha? Bunga jantan dipotong. Nah, langsung dibawa ke bunga betina ditempel-tempelkan ke bunga betina. Jadi terjadi perkawinan buatan.
Nah, kalau nggak dibuahi begitu memang kurma nggak akan ini. Susah. Ya, nggak akan jadi gitu, jelek kurmanya. Mengandalkan serangga juga bagus tapi kurang gitu ya. Nah, makanya dibuat penyerbukan buatan. Jadi sebetulnya bisa tapi tidak maksimal mungkin ya. Ya, nggak maksimal. Nah, karena tidak dikawinkan kurma, ternyata hasilnya jelek. Iya. Tadi nama meren syariah gitu ya. Iya, wah ini resep Nabi, wah Iya, kita iya. ikuti. Syariah. Ini pasti dari langit, dari Allah Ta'ala. Ti Nabi. Oh, ti Nabi mah masalah gitu ya. Nah, ketika melihat hasilnya malah jadi jelek, Nabi nanya, kenapa kurma kok jelek seperti itu? Ya, kata mereka, wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada kami begini dan begitu. Nah, nggak usah dikawinkan gitu ya. Iya. Nah, kemudian beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia. Jadi seperti itu. Ya. Ini kok Nabi bisa salah gitu ya. Nah, tapi ingat bahwa Nabi melakukan itu pun itu Allah punya maksud untuk memberikan hikmah kepada umat Islam. Sebagaimana Nabi juga bisa salah dalam sholat kan. Kemudian salah sholat diingatkan, Rasulullah engkau ini lupa atau gimana gitu, atau memang ada syariat baru. Oh, tadi memang kamu berapa rakaat? Ternyata salah jumlah rakaatnya. Akhirnya sujud sahwi. Nah, ada syariat tentang sujud sahwi. Seandainya Nabi tidak lupa, umat akan bingung. Gimana kalau lupa rakaat? Ya kan? Nah, ternyata ada syariatnya sujud sahwi. Nah, terkait ini pun, pertanian pun, ini Nabi seperti itu, tentu Allah punya maksud. Ya, ada kejadian demikian. Lalu ternyata Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadis Muslim, riwayat Muslim nomor 2363. Nah, di hadis yang lain, masih dalam yang hadis riwayat Muslim nomor 2361, ini sama ya kejadiannya, tapi ada yang berbeda dari redaksinya. Di mana beliau berkata, Nabi berkata, jika hal itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka melakukan. Sebab aku tidak lain hanyalah menduga. Jadi jangan kalian menyalahkan aku karena dugaan itu. Namun jika aku berbicara kepada kalian sesuatu dari Allah, tentang ketentuan hukum-hukum, ya halal haram, syariat Allah gitu ya. Nah, maka ambillah, karena aku tidak akan pernah mendustai Allah Azza wa Jalla. Gitu. Berarti apa yang datang dari Rasulullah itu belum tentu datangnya dari Allah gitu ya mungkin ya. Nah, ada yang memang pendapatnya beliau karena ya. beliau menduga akan lebih bagus gitu ya. Ada yang memang syariah. Gitu. Jadi nggak semuanya jadi hukum ya. Ya, nggak semuanya jadi hukum. Ya kayak Rasulullah pakaiannya mungkin ya pakai itu jadi hukum atau enggak kan. Mungkin ke sana gitu arahnya. Ya, misalkan teknik bagaimana Nabi membuat rumah untuk rumah gitu beliau ya. gitu kan. Nah, itu kan urusan dunia. Kalau di sana cocoknya seperti itulah rumahnya. Kalau di kita yang vulkanik, banyak gunung api, ya jangan pakai rumah batu atau harusnya rumahnya bikin yang tahan gempa. Harusnya itu kan ya itu apa ya, hasil cipta karsa rekayasa manusia, dipersilahkan. Di hadis riwayat Muslim juga ya terkait peristiwa yang sama, Nabi berkata, aku ini seorang manusia. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu dari agama kalian, maka ambillah. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu berupa pendapat ra'yu, maka aku hanya seorang manusia. Nah, jadi ternyata kalau dalam pertanian, ya teknik penyerbukan, atau pembibitan, atau kultur jaringan, atau penggemburan, atau memilih lahan sebelah mana cocok untuk tanaman apa, sini cocok untuk tanaman apa, ya bagaimana jarak tanam, itu mah diserahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, Islam memberikan keluasaan, tidak memberikan aturan khusus terkait itu diserahkan kepada intelektualitas manusia. Ya, bagaimana manusia itu ke depan bisa menciptakan teknologi, lahan sedikit pun panen bisa berlimpah, bisa berlipat-lipat. Kayak Jepang, tidak punya tanah luas, banyaknya gedung-gedung, tapi bisa di atas gedung bisa panen beras. Nah, itu kan teknologi, itu silahkan saja, silahkan mengembangkan. Ya, tapi kalau terkait dengan urusan agama, ya, nah baru ini terikat. Nah, maka kita perhatikan terkait dengan urusan teknik bagaimana menanam, bagaimana memelihara, bagaimana memanen, ya.
Ternyata Islam itu nggak menjelaskan itu. Tapi bagaimana aturan tentang pembagian air, ya, tentang mata air, hukum mata air, tentang jatah irigasi, bagaimana tentang status pemilikan lahan, kerjasama dalam masalah pertanian, bagaimana hukum tentang jual beli komoditas pertanian, Islam itu ada hukumnya, ada aturannya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pertanian syariah, kita akan bicara tadi itu, ya. Jadi bukan bagaimana teknik-teknik, apakah kultur jaringan ataukah pakai sambung pucuk ya okulasi. Nah itu mah ya silahkan. Mau dikembangkan, kita mau adopsi dari hasil penemuan dari ilmuwan asing sekalipun, bahkan ateis misalkan orangnya ya, atau mungkin udah mah ateis, homoseks deh, homo misalkan, tapi dia berhasil menemukan teknik pembibitan yang bagus, itu mah urusan dunia, silahkan ya. Tapi kalau hukum-hukum terkait yang tata kelola pertanian, nah Islam itu ada. Itu yang mesti kita perhatikan, dan Islam itu konsennya ke arah sana. Karena nanti ini yang akan menentukan bertahan tidaknya kegiatan pertanian dari suatu bangsa. Sukses tidaknya ya pertanian itu. Adil tidaknya terkait dengan usaha pertanian. Dan tentang ketahanan pangannya itu. Nanti kembali lagi kepada tata kelolanya. Itu seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu, siapa tahu dari netizen, dari pemirsa. Mangga pemirsa PLK TV yang ingin menanyakan terkait tentang pertanian syariah. Mungkin sahabat-sahabat di sini ada yang ingin bertanya. Nah ya, belum ada ternyata. Belum, ya. Nah, Mangga lanjutkan. Tadi ya, jadi yang akan berpengaruh besar, sangat besar kepada sukses tidaknya, gitu ya, pertanian dalam rangka untuk ketahanan pangan itu adalah tadi tata kelola pertanian. Nah, ini pengaruhnya tuh sangat besar. Hari terkait dengan teknik, mana pasti tiap orang juga berpikir gimana caranya agar sukses, betul nggak? Ya, mengembangkan cara teknik terbaik, tercanggih agar sukses. Nggak mungkin orang itu mencari cara untuk gagal. Jadi selama ada usaha, pasti akan terus ditemukan yang baru. Itu disilahkan saja, serahkan kepada ahli-ahli untuk mengolah. Cuman untuk tata kelolanya ini, syariat Islam itu ada. Dan kalau tata kelola ini salah, akibatnya sangat-sangat fatal. Kita bisa belajar dari sejarah, ya, bagaimana dulu penguasa Indonesia. Setelah kekuasaan raja-raja, ada kekuasaan kolonial. Company itu ya, company Belanda. Kenapa company? Karena yang berkuasa bukan kerajaannya, tapi yang datang ke sini itu company. Company itu adalah perusahaan, corporate. Jadi Indonesia itu dijajah oleh corporate dulu. Ya, bukan sama raja ratunya, tapi yang datang ke sini menjajah company. Perusahaan, corporate. Mereka jadi penguasa. Ya, karena sudah mengalahkan raja-raja, akhirnya tunduk di bawah company, atau ada rajanya berkhianat gitu ya, malah kerjasama jadi kaki tangan, jadi boneka company. Nah, menerapkan waktu itu penguasa kolonial itu menerapkan tata kelola pertanian dengan ada politik tanam paksa atau kultur stelsel. Ya kan? Pernah ya? Ini sejarah kelam dalam pertanian Indonesia. Di mana penerapannya? Luas arealnya. Cirebon, ya, terus di Pekalongan, ini Pulau Jawa nih, di Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, Pasuruan, ini komoditas tebu yang ditanam, tebu. Kemudian di Sumatera, Sumbar untuk kopi, kemudian Minahasa, kopi juga, dan kelapa di Minahasa itu. Minahasa teh mana? Minahasa teh Sulawesi, ya. Kemudian Minangkabau, kopi, Lampung, lada ya, lada di Lampung. Kemudian Palembang untuk tanaman lada juga. Ambon untuk cengkeh, Banda untuk pala. Nah, ini diterapkan kultur stelsel ini. Dan ternyata apa akibatnya? Akibatnya parah, fatal kepada pertanian, kepada para petani, kepada pertanian, dan efek buntutnya kepada masyarakat yang merupakan konsumen dari komoditas pertanian. Ya, akibatnya apa? Tanah banyak terbengkalai. Karena petani itu
Tadi itu harus membagi waktu antara ngolah tanah sendiri dengan ngolah lahan yang disediakan company. Ya, tapi banyak kesedot untuk itu. Akibatnya tanah sendiri terbengkalai karena kalau tidak mau kena hukuman. Akibatnya panen gagal, rakyat menderita. Dari situ wabah penyakit ya. Karena orang itu turun imunnya kan, betul ya, makanya imun itu penting asupan nutrisi. Nutrisi kurang, nah imun turun. Jadi salah satu solusi COVID ya harus makan. Makan, nutrisinya dijaga, asupan nutrisinya. Nutrisinya turun, penyakit di mana-mana. Ya. Sampai kelaparan melanda Cirebon dan sampai rakyat Cirebon ngungsi ya untuk melarikan diri dari bencana tersebut. Di Grobogan juga sama. Menyebabkan banyak kematian sampai jumlah penduduk Grobogan tuh turun drastis gara-gara menyebabkan kelaparan, kematian, wabah penyakit. Itu kalau pertanian gagal tuh seperti itu. Ya. Nah, ini di mana satu kebijakan yang sangat arogan dari penjajah ya. Dari penjajah. Jadi ketika tata kelola tadi dipengaruhi besar oleh satu kekuatan, maka bergantung kekuatan ini membela siapa? Membela rakyatnya, petani, dengan memberikan kebijakan-kebijakan dan aturan yang adil buat petani. Atau tadi untuk kepentingan segelintir orang. Nah, ketika membela kepentingan segelintir orang seperti zaman company itu, ya berakibat kepada rusaknya tatanan pertanian, rusaknya tata kelola pertanian itu. Nah, kalau syariat Islam datang untuk manusia, untuk rahmatan lil alamin. Islam itu datang aturannya bukan pesanan dari company, bukan pesanan dari penjajah, bukan pesanan dari orang yang berkuasa, bukan pesanan dari orang yang bisnis dalam komoditas pertanian. Islam itu datang dari Allah, pencipta alam semesta, yang memperhatikan kepentingan semuanya. Kepentingan rakyat, kepentingan petani, kepentingan pedagang, kepentingan pemerintah, semuanya diakomodir oleh hukum Allah ini. Ya, jadi kalau kita kembalikan kepada aturan Allah terkait tata kelolanya, insya Allah akan berkah. Tapi kalau kita lari dari aturan Islam ini, banyak melanggar aturan ketentuan ini terkait lahan, kemudian air ya, masalah pengairannya, masalah perdagangannya, itu ya. Nah, kalau banyak dilanggar, maka yang terjadi adalah zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini menarik, Ted. Kalau tadi kan akibat penjajahan oleh company seperti itu ya. Yeah. Nah, dalam Islam juga ada istilahnya memasuki negara lain gitu kan ya. Istilahnya kalau dalam Islam mungkin futuhatnya. Futuhat itu. Nah, apakah futuhat itu juga mengambil nanti pada saat negara itu difutuhat, apakah diambil itu dikeruk itu seperti halnya penjajahan seperti ini atau gimana? Futuhat itu sebetulnya adalah islamisasi kehidupan suatu masyarakat. Jadi saat ada misi penyebaran Islam datang ke sebuah wilayah, masyarakatnya, tata kelolanya nggak beres. Nah, lalu datang Islam, itu dirubah total sehingga menggunakan tata kelola kehidupan Islam. Yang terjadi apa? Ya adil akhirnya. Jadi lebih baik ya, justru bukan jadi lebih buruk ya. Jadi adil. Kita bisa nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas ya tentang bukti keberhasilan di mana waktu itu pertanian Islam itu luar biasa. Bahkan di Indonesia pun waktu dulu zaman Wali Songo, beberapa wali dari Wali Songo itu ahli pertanian di negara asalnya. Ya. Dan bagaimana menjelaskan tata kelola pertaniannya betul tuh kepada masyarakat pribumi Indonesia itu seperti apa. Kita bisa, tapi itu nanti panjang. Nggak beres pertemuan sekali ya. Nah, jadi tadi itu ketika justru tata kelola ini hanya mengikuti kepentingan seseorang, segelintir orang, ya kalah oleh kepentingan orang-orang yang serakah, maka apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Rusak itu tatanan, rusak darat dan lautan dikarenakan tangan-tangan manusia, karena keserakahan, karena kemaksiatan manusia. Tuh. Seperti itu. Apalagi yang namanya pangan ini peran sangat strategis. Ya, kalau orang serakah dengan kekuasaan, dengan pengaruh, ingin
menang kaya sendiri, ingin kaya makin kaya, ya, dan ingin berkuasa, maka apa caranya? Kuasai pangan. Kata Henry Kissinger, penasehat Presiden Richard Nixon, Amerika Serikat, ya, apa katanya? Kuasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat, menguasai manusia. Jadi caranya untuk mengendalikan bangsa lain itu, mengendalikan ekonomi bangsa lain itu adalah dengan menguasai minyak, energi, ya, energi. Semua sekarang perlu energi. Tapi kalau untuk mengendalikan manusianya, itu satu persatunya, maka kuasai pangan. Kuasai pangan. Nah, jadi orang-orang yang punya mental rakus, ya, itu punya nafsu untuk menguasai pangan. Jadi penguasa, jadi raja, jadi kartel pangan. Dan mereka ada. Ini harus kita akui. Dan kita mesti terbuka dengan realitas. Orang macam begini ada. Dan kuat. Ya, seberapa mereka bisa bergerak bergantung aturan mana yang dipakai. Kalau aturannya aturan yang mengikuti kepentingan mereka, bisa diotak-atik, ya akhirnya mereka menang. Tapi kalau aturannya dari Islam, dari Allah Ta'ala, mereka akan berkutik. Ya. Orang macam begini ada, dan ini yang akan merusak. Dan yang akan membuat kita, ya, jadi kesulitan. Membuat dunia ini yang sudah Allah ciptakan untuk cukup memenuhi kebutuhan manusia, menjadi kekurangan. Ini ada satu ungkapan ini. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, tapi tidak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir kecil manusia yang serakah. Betul nggak? Ini kenyataan meskipun yang ngomongnya bukan Muslim. Ini kata siapa? Kata Mahatma Gandhi. Tapi benar, ya. Bumi ini kalau untuk memenuhi kebutuhan manusia mah cukup. Semuanya akan kebagian, cukup dan sejahtera. Tapi ya tidak cukup dikarenakan ada segelintir orang yang serakah. Kan aya lagu nage James Bond, the world is not enough. Dunia teh moal cukup gitunya. Dah kunaon ya serakah manehna hayang jadi penguasa. Dia pengen kaya sendiri, nggak mau berbagi. Dia ingin memperbudak manusia yang lain. Nah itulah. Sedangkan Islam itu kan datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan, dari penyembahan manusia kepada manusia lain, menjadi penyembahan manusia kepada Tuhannya manusia. Ya, tapi orang-orang ini pengen, ya, dia playing God gitu, tuh berperan jadi Tuhan, tiga Fir'aun lah gitu. Ya. Dia tuh senang kalau orang tuh bergantung ke dirinya, dia dipuja, dia disembah, ya. Jadi Tuhan-Tuhanan, Tuhan bobohongan, itu ada yang kayak begitu. Dengan keserakahannya tuh kemudian dia memonopoli semuanya, orang harus tunduk di bawah. Tapi Islam itu kan tidak seperti itu. Islam itu membebaskan orang dari cengkeraman seperti itu. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang sejati, ya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu, kenapa dunia sekarang rusak tuh ya? Nah itu. Ya, leres tuh. Jadi bukan karena sebetulnya mah kalau dunianya itu stabil ya sebetulnya, iya, tapi stabil, kerusakannya itu justru terjadi karena orang-orang tadi gitu ya. Iya, nah agar mencegah mereka tidak berbuat seperti itu, Allah turunkan hukum yang mencegah tangan-tangan mereka. Nah, tinggal bagaimana kita mau tidak mempelajari hukum ini, menerapkannya. Ya, jangan belum apa-apa, wah iya mah radikal Islam. Nah, justru ini solusi untuk penyakit bangsa. Ya, sekarang kan segala macam hancur, rusak gitu ya, gara-gara tatanan yang nggak beres. Nah, kenapa ketika ada penyeru-penyeru kebaikan menyampaikan ini, sok atuh dilenyepan, difikirkan dulu gitu ya. Ini teh solusi. Apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak suka mah ya sebetulnya mereka yang punya maksud dan niat seperti itu, ingin menguasai, ingin serakah. Nah, mereka nggak akan suka. Ya sebagaimana pas Nabi diutus juga kan yang gak suka itu siapa? Orang-orang yang menikmati posisi dan diuntungkan dari kerusakan masyarakat yang ada. Mereka gak mau itu tergusur posisinya. Nah orang-orang kayak begini yang gak suka dengan dakwah Islam. Mungkin mereka belum tahu keindahan Islam gitu kan ya. Oh iya. Sehingga seperti halnya laleur gitu ya. Aya laleur, aya madu gitu. Bagaimana mengatakan kalaler gitu bahwa
madu itu enak gitu kan, bahwa bunga itu wangi gitu, tetapnya dalaleur mah entepna Bangke dirinya deui, kana bangke dirinya deui, gitu. ya. Nah mungkin seperti itu, jadi memberitahu mereka itu bahwa Islam itu jauh lebih indah itu ya jadi PR kita semua mungkin seperti itu ya. Salah satunya bagaimana Islam mengatasi tentang perekonomian ini ya, Iya, karena makanya kan pertanian ini. landasannya adalah iman. Iya, Kita mungkin. teh iman nggak gitu sama Allah, iman nggak kepada syariat Islam. Betul, betul. Ya, kalau kita mengaku beriman, yuk atuh ini kan banyak Allah sudah kasih teguran ya, bencana di Nah, mana-mana, itu ya. problem di mana-mana, hukum adil teu ayeuna. Nah, itu kan juga jadi satu teguran buat kita ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita beriman pada Allah ya. Kalau kita beriman ya ayo dong kita lirik gitu ya, kita lirik seruan Allah, ini solusinya, kita pelajari, kita perjuangkan untuk kita terapkan. Untuk siapa? Kebaikan semuanya, bukan untuk ya segelintir orang, bukan untuk para penyeru, para ustad, ya ada para penyeru agama Islamnya yang betul-betul ikhlas mah nggak minta dibayar. Sebagaimana para nabi juga, apakah nabi minta dibayar dari ininya, dari kaum yang didakwahinya? Kan tidak. Nggak minta dibayar, tapi untuk kebaikan, karena kecintaan, karena kepedulian pada semuanya. Kita juga kan merasa tinggal di sini ya, hidup bersama dengan masyarakat, manusia yang lain, sama-sama berbagi tempat di bumi Allah gitu ya. Ini tentu ingin kebaikan untuk semuanya. Udah pakai aturan Islam, ayo. Ya. Mau diuji ya silahkan diuji, dibedah seperti apa. So, ini kira-kira dampaknya bagaimana. Yakin kalau dibedah mah, kebayang, oh ini solusi teh bener. Cuman berani tidak mengorbankan hawa nafsu dan kepentingan ya, orang-orang yang sudah menikmati porsi ekonomi besar karena ketidakadilan terus tiba-tiba dipangkas, rela nggak? Ya nggak akan rela. Cuman kan apakah kita biarkan itu terjadi? Nggak boleh, nanti apa? Fitnah itu akan kena kepada orang yang bukan semuanya, bukan hanya yang berlaku zalim saja. Wataku fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Nah, yang lenyepannya hujan lagi alhamdulillah. Dan membawa keberkahan ya, dan di sela-sela hujan itu kan Allah kabulkan doa-doa ya. Kita berdoa sama-sama untuk kebaikan negeri ini seluruhnya. Dan Islam segera hadir lagi, bisa kita terapkan, bisa kita tegakkan sebagaimana seruan Allah agar kita menjadi Allah yang bertakwa. Oke. Nah, jadi itu ya luar biasa. Cukup panjang. Ketika tidak pakai syariat itu benang kusut lain. Pak baliwat urusan teh. Ya kan? Pertama sisi sektor produksinya, kedua distribusinya, tata niaganya, ini Islam ini ada. Islam itu ada hukum tentang produksi pertaniannya bagaimana ya. Hukum distribusi pertaniannya, kemudian tata niaga pertanian. Ini ada aturan dalam Islam. Kalau dibedah nggak cukup dalam pertemuan 1 jam ini. Makanya insya Allah ini berseri, akan teruskan di pertemuan berikutnya. Ya, ada pertanyaan mungkin? Belum ada. Nah, belum ada. Baik. Mungkin waktunya udah cukup mepet. Oh, sedikit lagi ya? Ya. Sedikit lagi. Nah, soal lahan saja ini, bocoran. Soal lahan. Ini menurut Buya Syafi'i Ma'arif. Siapa beliau? Ketua Umum PP Muhammadiyah. Periode 2000 sampai 2005. Ternyata menurut beliau, setelah beliau mengumpulkan data, ini masalah lahan ya. 93% lahan Indonesia itu dikuasai oleh konglomerat. Gitu. 80% dikuasai oleh konglomerat domestik, 13% dikuasai oleh konglomerat asing. Jadi cuman 7% saja tanah Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat, para petani. Gitu. 93%-nya dikuasai oleh para pemodal raksasa, oleh para konglomerat. Jadi untung nama etade-etadenya. Iya, yang betul-betul menggarap pertaniannya cuman punya 7%. Bayangkan. Ya. Ini satu problem ini. Ya, kenapa bisa demikian? Karena ada hukum Allah yang diabaikan. Satu apa? Tentang pertanahan itu ada hukum ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Kedua tentang kesatuan antara pemilikan lahan dan pengelolaannya. Ya. Nah, kemudian ada hukum tentang larangan menyewakan lahan pertanian. Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya. Ini ada dalam syariat Islam, dan di antara kitab yang membedahnya adalah
Nizamul Iqtisadi fil Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ini tentang ada ini dalilnya lengkap ya, tentang menghidupkan tanah mati, tentang mengelola pemilikan tuh sepaket dengan pengelolaan tanah pertanian. Jadi silahkan mau pegang lahan berapa luas pun tapi dikelola. Kalau sekarang kan nggak, orang patok-patokin terus disewa-sewakannya. Nah itu. Ya dia mah nggak mau garap. Patok-patokin aja, disewa-sewakan ke batur. Gitu. Nah, kemudian larangan sewa lahan pertanian. Itu ada hukumnya. Ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang terkait dengan pertanian syariah. Jadi pertanian syariah itu lumayan luas dan banyak yang harus kita bahas. Mudah-mudahan siap untuk terus menyimak dan bersabar ya, agar kita paham, oh seperti ini, oh ternyata benar Islam itu punya aturannya. Oh sekarang tuh kacau karena ini nggak diterapkan. Kita malah pakai ya tata kelola pertanian yang menguntungkan segelintir orang. Akibatnya muncul ketidakadilan dalam pertanian. Lama-kelamaan apa yang jadi akibatnya adalah ya langka akibatnya, masalah dalam pemenuhan kebutuhan. Lama-lama gimana? Lama-lama manusianya kocar-kacir karena kesulitan ya, lama-lama bangsa bisa bubar. Indonesia bisa bubar kalau nggak segera kita urai benar kusut ini. Ya, sahabat-sahabat pemirsa PLK TV, alhamdulillah kita telah mendengarkan paparan dari Ustadz Tejaswar tentang pertanian syariah yang tentu saja materi ini masih cukup panjang. Di antaranya ada bagaimana mengelola tentang sektor produksinya, sektor distribusi, serta tata niaganya. Tentu saja ini akan menjadi ilmu yang menarik bagi kita semua yang insya Allah tentu saja bisa diterapkan. Dan untuk itu jangan sampai lepas lagi. Kita tetap stay tune di PLK TV. Dan jangan lupa seperti tadi, yang belum like, share, silakan untuk like dan share. Kita tutup saja. Ada closing statement-nya? Iya. Enggak? Insya Allah ini pembahasan yang menarik ya. Stay tune terus di PLK TV. Ini pun jadi pendorong kita untuk kita mempelajari bagaimana Islam itu suatu panduan hidup yang komprehensif. Yang ini harus kita perjuangkan untuk kita pertama dipelajari ya, kedua kita praktekkan untuk kehidupan pribadi, kemudian kita perjuangkan agar menjadi satu tata kelola untuk diberlakukan di negeri kita tercinta ini. Ya tentu ini pun dengan niat kuat untuk menerapkan syariat Islam ya dalam satu wadah yang mana bisa menerapkan semua aturan Islam tersebut. Semoga Allah berikan hidayah, kesadaran, ya kesediaan untuk menerima petunjuk Allah Ta'ala pada semua rakyat Indonesia semuanya. Pada juga para pemangku kebijakannya ya, PNS-nya disadarkan untuk kembali kepada Islam, tentaranya, bapak polisinya, hakim, para pejabat dan penguasanya agar kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya, dan jangan meneruskan semua tata kelola yang berpihak kepada kezaliman. Kenapa? Karena bisa jadi ya kalau nggak di stop, nggak dibiarkan terus dan nggak kita rubah, maka fitnah akan diturunkan, bencana akan Allah. Wataku fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum. Barakallahu li wa lakum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Tapi sebelum di closing ini ada pertanyaan dulu, jadi gimana? Oh, ada pertanyaan ya. Lanjut dulu atau gimana? Dibacakan mungkin untuk PR nanti. Oh iya. Kita bacakan dulu aja ya. Jadi pertanyaannya pada saat kita akan closing baru keluar gitu ya. Jadi yang pertama dari siapa? Bismillah, dari Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz, izin mau bertanya. Saat ini banyak para petani yang mulai menjual tanah-tanah pertaniannya untuk alih fungsi lain dikarenakan produktivitasnya dirasakan tidak lagi menguntungkan. Bagaimana pandangan Ustadz tentang kondisi pertanian di masa mendatang kalau hal ini tidak terkendali? Ya, itu betul, terjadi penurunan jumlah lahan produktif pertanian ya. Nah, jadi itu problem yang menghantui kita. Harus kita pecahkan, tapi nanti kita akan bahasnya di pertemuan yang akan datang ya.
Tapi yang pasti begini dulu sih, harus kita sadari itu bukan soal kita bicara tentang ketahanan pangan saja. Tapi kita harus paham esensi dari ketahanan pangan itu adalah kita ingin lepas dari penjajahan. Penjajahan siapa? Penjajahan kalau dulu company ya. Penjajahan asing atau intervensi asing kalau sekarang. Maupun juga pengusaha yang memonopoli. Itu kan penjajahan juga. Nah, jadi kita harus punya niatnya ke sana, bukan bicara ketahanan pangan hanya sebatas jumlahnya cukup. Ya, percuma hari jumlahnya melimpah tapi dikuasai sama mereka mah percuma. Tapi gimana semangat kita adalah kita lepas dari penjajahan tersebut, ya kan? Sehingga nanti pertanian itu betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya dan menjadi suatu ekonomi yang berkeadilan. Itu yang kita pikirkan sebagai semangat untuk tadi itu ke arah ketahanan pangan itu, ya. Nah itu. Ya, itu mungkin bocoran jawaban bulan depan ya. Ya. Berikutnya dari Mang Suhe. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya perihal pupuk subsidi yang langka dari pemerintah saat ini. Banyak petani terpaksa membeli pupuk di pasaran dengan harga mahal, tapi untuk harga jual hasil tani sangat murah. Contoh dalam gabah. Apakah hal tersebut sama saja ke dalam jual beli paksa atau tidak gitu? Apakah dalam hal ini pemerintah zalim terhadap petani? Ya. Nah, kejadian yang sama terjadi nggak di Thailand? Enggak ya? Enggak. Ya, apa bedanya gitu? Ya kan, mereka tropis, kita tropis. Ya kan, mereka agraris, kita agraris. Tapi kenapa bisa di kita nggak bisa? Padahal Ainu Muslim mayoritas di mana? Muslim mayoritas teh Indonesia kan? Indonesia, ya. Mereka bukan Muslim, kita teh umat terbaik. Kenapa kok tidak jadi yang terbaik gitu? Ada apa? Ya, elehku orang gitu gitunya. Itu jadi PR buat kita. Berarti ini sih memang ada satu problem itu adalah kita bangsa Indonesia ini belum bisa berdaulat dengan kehendak sendiri. Itu. Iya. Kita masih diintervensi. Dalam teknologi aja kan kita banyak dibatasin. Ya, banyak dibatasi. Nanti kita ceritalah. Iya. Cukup menarik kayaknya sepertinya nanti bulan depan ya. Ya. Berikutnya dari Kang Sentano. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Menarik ketika Islam hadir dalam problem ketidakadilan sebuah sistem. Kemudian dalam konteks kekinian, bagaimana langkah sistem syariah masuk dalam pengambilan kebijakan pertanian? Apakah harus ada pembaruan gerakan dengan lembaga pertanian rakyat untuk menyelesaikan satu problem dalam pertanian, misal dalam ketimpangan kepemilikan lahan? Iya. Nah, itu ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, tidak ada, itu yang terakhir kan. Wah, iya. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya ya, karena waktu sudah 9. Insyaallah. Supaya menarik, supaya penasaran. Jadi nanti ikut lagi. Nah, itu ya. Jadi sahabat-sahabat PLK TV, insyaallah nanti kita akan tampung pertanyaan-pertanyaan ini, atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan ditanyakan aja pertanyaannya, nanti kita akan kumpulkan dan bulan depan kita akan bahas yang berhubungan dengan pertanian ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di sini yang telah mendukung acara ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kecumarita umat Islam kantos digjaya ngawasaan 2/3 dunia 13 abad langkung lamina.
generasi baheula nu mawa robahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan dieunana manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan dieunana manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana nyongcolana generasi baheula nu mawa robahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunana manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunana manusia nu mata ngaruksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana